Pacitan. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya menghindar mundur karena merasa terdesak saat melakukan perang gerilya melawan Belanda. Mereka menuju arah timur, menyusuri pantai laut selatan dan memasuki hutan belantara, menuruni jurang, menaiki tebing dan pegunungan. Akhirnya mereka sampai di Bukit Gunung Puger dan mereka beristirahat. Pengikut Pangeran Mangkubumi berjumlah 12 orang. Salah satunya bernama Setro Ketipo yang bertugas merawat kuda. Semua merasa lelah ketika melakukan perjalanan. Dengan memberanikan dirinya, Setro Ketipo menghadap Pangeran Mangkubumi. "Ada apa kau menghadapku, Setro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar dan haus Pangeran dan teman-teman," jawab Setro Ketipo. "Apa kamu tidak lelah, Setro?" Pangeran Mangkubumi bertanya kembali. "Tentu saja hamba lelah, Pangeran. Namun hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman. Itu pun jika Pangeran mengizinkan," jawab Setro. "Tentu saja aku mengizinkanmu, Setro. Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu saat ini. Jasa-jasamu tidak akan kulupakan, Setro," jelas Pangeran Mangkubumi. Setro Ketipo berjalan menelusuri perbukitan tandus. Ia mencari buah-buahan yang dapat dimakan dan sumber air lainnya yang dapat menghilangkan dahaga. Setro Ketipo menemukan banyak pohon buah-buahan di tempat itu. Beberapa buah sudah ia dapat di tempat itu. Salah satunya buah pace, yang bentuknya jelek dan baunya pun menyengat. Namun saat berjalan kembali, Setro Ketipo merasa haus dan lapar. "Aku merasa haus dan lapar sekali, tapi bagaimana nasib Pangeran dan teman-teman jika aku harus memakan buah-buahan ini?" gumam Setro. Karena tak kuat menahannya, Setro Ketipo akhirnya mengambil buah pace. Ia peras airnya untuk diminum dan memakan daging buahnya. Setelah kenyang, Setro Ketipo meneruskan perjalanannya kembali. Setelah sampai di tempat semula, ia segera memberikan buah-buahan yang dibawanya kepada Pangeran Mangkubumi. "Mengapa kamu tidak ikut makan apa yang kamu dapat ini, Setro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Hamba sudah makan sedikit tadi di hutan, Pangeran," jawab Setro. Pangeran Mangkubumi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari-hari selanjutnya, Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya merasa kekuatannya belum pulih kembali. Berbeda dengan Setro Ketipo yang semakin hari semakin kuat dan sehat saja, Pangeran Mangkubumi sampai heran melihatnya. Sampailah suatu hari, Pangeran Mangkubumi memanggil Setro Ketipo untuk menghadapnya. "Iya, Pangeran, hamba menghadap," kata Setro Ketipo sambil ketakutan. "Kamu kelihatan sangat ketakutan, Setro. Tenanglah, aku tidak akan menghukummu. Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu setiap hari. Namun, aku hanya ingin bertanya kepadamu, Setro. Mengapa kamu semakin hari semakin kuat dan sehat saja? Padahal aku dan teman-temanmu merasa kekuatan ini belum pulih kembali," ujar Pangeran Mangkubumi. "Ampuni hamba, Pangeran. Selama ini hamba memakan dan meminum air perasan buah pace. Mungkin karena itulah kekuatan hamba pulih kembali," jelas Setro Ketipo. "Benarkah jadi selama ini kamu memakan dan meminum air perasan buah pace yang bergelantungan di pohon itu?" tanya Pangeran Mangkubumi sambil menunjuk pohon buah pace yang kelihatan dari sana. "Benar, Pangeran. Hamba tak berani menyuguhkan buah itu kepada Pangeran. Hamba takut Pangeran tak menyukainya," Setro Ketipo berusaha menjelaskan. "Tak apa, Setro. Aku memang berpikiran bahwa buah pace itu tak enak untuk dimakan. Namun kekuatanmu pulih kembali setelah memakan dan meminum air perasan buah pace. Aku ingin sekali mencobanya, Setro." "Baiklah, Pangeran. Hamba akan menyediakannya untuk Pangeran." Setro Ketipo bergegas pergi. Diambilnya beberapa buah pace, diperas airnya dan dibuang kulit buahnya. Air perasan buah pace diletakkan di tempurung kelapa. Setro Ketipo langsung memberikan air perasan buah pace itu kepada Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi langsung meminumnya. Pangeran Mangkubumi merasa kekuatannya sudah pulih kembali. Perlahan pelatihannya mulai berkurang. Pangeran Mangkubumi menyuruh semua pengikutnya untuk memakan dan meminum air perasan buah pace. Kini kekuatan mereka sudah pulih kembali. "Ketahuilah bahwa kita semua selamat berkat jasa Setro Ketipo. Maka kalian semua jadi saksi atas perjuangan kita semua telah berhasil. Maka aku akan memberikan daerah pace sampai wetan sampai ke timur. Daerah pace sampai wetan, daerah pace wetan, daerah Pacitan. Ya, daerah ini akan kunamakan daerah Pacitan. Kini daerah Pacitan menjadi Kabupaten Pacitan. Diangkat dari buku cerita rakyat dari Pacitan.
Penulis Edi Santoso Jantoyib.